Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal oli lagi, dan ini soal buruknya kualitas olinya Yamaha. Yamaluk ya. Yamaluk kan oli resminya Yamaha. Itu kualitasnya kok parah gitu. Yang terutama menunjukkan ini adalah waktu ada yang komplain suara suara transmisi klotok-klotok. Jadi suara klotok-klotok ini terjadi ketika transmisi bearingnya transmisi, kalau nggak salah 6204 kodenya, itu aus oblak. Jadi karena oblak bunyi di bearing transmisi ini terjadi ya dalam waktu yang lumayan singkat. Transmisi itu penggantiannya seringnya adalah 3 kali atau 2 kali penggantian oli. Jadi misal olinya diganti per 4000 km, oli transmisi diganti tiap 8000, biasanya gitu. Penulis lupa soal di manual gimana, nanti penulis cek lagi. Yang jelas biasanya gitu. Dan kerusakan bearing ini terjadi pada kilometer yang sangat rendah. Jadi ada contoh 60 dipakai 400 km, habis ganti oli transmisi itu rusak. Ada yang ganti 80 km rusak. Salah satu yang menyertai ganti oli ini, salah satu yang menyertai bearing oblak ini adalah pada waktu ganti oli, olinya itu warnanya hitam, warnanya gelap atau minim keruh. Jadi oli umur 80 km ada yang sampai warnanya olinya hitam sekali. Ini oli transmisi ya, bukan oli mesin. Penulis sendiri karena takut akan hal itu, penulis coba buka coba drain oli transmisinya di Yamaha NMAX penulis. Masih nyis, masih belum 200 km pemakaian motor. Karena takut, penulis pun coba bongkar oli transmisi. Dan ternyata parah ya. Olinya itu warnanya udah keruh. Padahal kan pemakaian masih kurang dari 200 km, itu udah keruh. Yang lain juga gitu, pakai 200 km sudah keruh. Ada lagi yang komen di artikel 60 km sudah keruh. Ini kacau. Karena dari pengalaman penulis, oli transmisi dipakai ribuan kilometer gitu di Honda ya, sama di Speed.
udah dipakai 6 bulan, kira-kira 6.000 km, masih bening. Dipakai di apa, di PT itu sekitar 4.000-an kilometer, masih bening. Ayah gitu. Masa pakai baru sebentar sudah keruh. Kalau kata teknisi katanya olinya ini kena udara. Udara dari mana? Wong transmisi. Udara itu nggak perlu lewat transmisi. Nggak ada apa, mekanisme udara masuk transmisi. Kalau misalnya gitu, berarti kan kalau misalnya kebanjiran pasti oli transmisinya kotor, rusak. Padahal enggak. Kalau banjirnya sebentar ya apa, lewatnya sebentar ya enggak sampai begitu. Anggaplah hari itu ada udara masuk, tapi masa ya 200 km gitu sudah kotor. Yang oli mesin, yang setiap kali pembakaran ada yang bocor ke ruang mesin, itu olinya juga kalau 200 km masih bening. Ada sisa pembakaran, ada sisa bahan bakar, tapi ya masih bening tuh. Kalau misalnya apa, dipakai 200 km masih bening. Jadi nggak paham mengapa kok yang apa, transmisi itu 2.000 km sudah keruh. Terus apa, bearingnya juga jadi oblak. Padahal bearingnya kelihatan kualitasnya bagus. Merek apa ya? Merek Koyo kalau nggak salah. Biasanya orang-orang nggak nyalakan oli, biasakan nyalakan bearing. Jadi olinya tetap pakai Yamaha, cuma bearingnya diganti merek apa, SKF sama FAG kalau nggak salah ya. Katanya itu sudah nggak masalah bearing lagi, tapi penulis nggak yakin. Namanya bearing, bagus-bagusnya bearing, kalau pelumasannya nggak bagus pasti akan masalah juga, cuma memang lebih awet. Nah apa, penulis itu curiganya yang bikin rusak bukan bearingnya, bukan masalah kualitas bearingnya, tapi olinya. Karena harusnya oli transmisi apalagi dalam waktu segitu, nggak sependek itu, cuma ratusan kilometer, nggak rusak, nggak sampai coklat warnanya, nggak sampai makin keruh. Apalagi beberapa orang komentar sampai muncul glitter, aus. Mas gak jelas lah. Glitter, aus ini atau oblak ini menurut penulis memang ada hubungannya dengan pemakaian. Kan NMAX itu tenaganya besar. Nah kalau yang biasa apa, nggak memperhatikan halus gitu, startnya langsung bereng gitu, narik gitu, itu yang kena transmisinya, karena tekanan kan makin besar. Oblak bisa jadi karena itu, karena
eh, waktu start itu kan sentakannya luar biasa. Kalau pas lagi jalan nggak begitu, tapi mulai dari nolnya itu sentakannya luar biasa. Tapi kalau oli mesinnya bagus, itu mesinnya bisa dicegah. Bisa aja waktu pertama, waktu olinya pada turun semua, digas dan bearingnya masih nggak ada oli karena semalaman direskan. Tapi kalau olinya bagus, nggak akan terjadi seperti itu. Ini di bearingnya masih ada sisa oli sedikit lah kalau olinya bagus. Tapi kalau oli yang enggak polar, yang 100% PAU semua atau 100% oli grup 2 atau oli grup 3, ya mungkin lebih sedikit ya daripada oli grup 1 atau oli yang pakai ester. Nah kalau olinya seperti ini mungkin ada, tapi kan biasanya cuma awal aja ya, waktu pertama kali pagi-pagi aja. Kalau sudah dipakai mestinya nggak begitu, jadi nggak sampai oblak lah, tapi itu sampai oblak. Harus diketahui baik pembuat oli lokal maupun sales oli lokal maupun grup oli lokal itu maniak banget kan soal VI, viscosity index. Oli VI nya rendah dianggap jelek, padahal VI ini bisa jadi sumber masalah juga. VI itu yang masalah adalah aditifnya. Kalau meningkatkan VI pakai aditif, kemampuan oli itu bisa menurun drastis kalau aditifnya itu pakai yang jelek. Jadi aditif VI itu jadi sumber menurunnya kualitas oli saat dipakai. Karena aditif oli yang jelek itu bukannya mempertahankan kekentalan ya, bukannya membuat oli nggak cepat encer, tapi jadi kalah, jadi cepat menurun kemampuannya, terutama ketika dipakai jangka panjang atau RPM tinggi atau beban tinggi. Karena aditif peningkat VI ini nggak tahan terhadap gesekan-gesekan, terhadap sobekan-sobekan, atau istilahnya nggak tahan terhadap SHEAR shear. Nggak tahan terhadap shear ini yang bikin oli cepat hilang kemampuannya ketika dipakai RPM tinggi. Yang oli yang ada spesifikasi shear stability ini biasanya cuma oli motor, oli mobil nggak ada, oli diesel apalagi, karena nggak butuh kemampuan untuk menahan sobekan-sobekan RPM tinggi. Jadi penulis curiga bahwa oblak transmisi ini terjadi karena kualitas oli Yamaluk yang ada yang di bawah standar. Ini makin menguat karena di Yamaha itu banyak masalah yang bersumber dari pelumas. Pelumasnya Yamaluk ini kalau nggak salah buatannya Nippon Oil ya, mayoritas. Walau ada beberapa merek lain seperti Idemitsu atau mungkin lupa penulis. Yang jelas biasanya merek luar juga. Nah, masalah lain itu apa? Masalah di bearing depan.
masalah di bearing apa eh, suspensi yang bagian tengah itu, penahan mesin suspensinya. Terus apalagi ya, oh ya, yang di mesin yang paling parah, bearing mesin, bearingnya VVA sama aus di pelatuknya. Ada hal yang namanya apa, pelatuk itu bisa bikin harusnya yang pelatuk itu bisa terlumasi dengan baik. Jadi baik pelatuk bearing itu harusnya bisa terlindungi dengan baik dengan oli yang baik, karena bagian itu wajib kena oli. Kalau kita lihat di simulasi ya, simulasi gerakan valve RPM tinggi, itu oli itu bisa ngumpul di permukaannya noken as. Jadi antara noken as dan pelatuk itu selalu dilumasi oli. Namun ternyata kok bisa sampai bearing oblak, terus pelatuknya aus. Menurut penulis ini penyebabnya karena olinya lagi, oli yang kualitasnya di bawah standar. Juga ada lagi masalah lain, masalah pampir oli. Pampir oli ini katanya pistonnya, ring pistonnya lemah. Ini penulis curiga, piston bisa sampai lemah itu kenapa? Karena kan namanya dinding silinder itu pasti dilumasi oli, disemprot oli. Pistonnya juga gitu. Memang ada yang menyebut pelumas itu harus pakai boron. Alasannya harus pakai boron itu, harus ada boronnya itu karena mesin aluminium itu kalau pakai oli biasa nggak bagus. Nah, nggak bagus ini sebenarnya karena aditif JDDP itu kurang efektif untuk aluminium. JDDP-nya itu nggak bisa lengket ke aluminium. Jadi JDDP itu membuat lapisan yang keras sehingga gesekan antar logam itu bisa dicegah. Nah, lapisan padat ini terbentuk karena ada tekanan atau gesekan sehingga timbul panas, dan panas ini membuat aditif JDDP bisa aktif. Nah, kalau bahannya aluminium belum sampai suhunya efektif, aluminiumnya sudah trotol dulu, sudah aus dulu, tergerus dulu. Jadi belum sempat terbentuk lapisan yang kuat, yang mantap, yang bisa melindungi dengan baik, sudah keburu rusak dulu. Jadi makanya itu perlu aditif boron untuk mesin aluminium. Nah, cuma harus diingat juga dalam kondisi apa aditif boron ini aktif atau aditif JDDP. Aditif JDDP ini aditif tersebut itu aktif ketika mesin komponen logam kena kontak langsung dengan logam. Harusnya ini jarang terjadi. Terjadinya cuma waktu start saja, waktu RPM masih rendah. Karena waktu RPM rendah, permukaan oli nggak bisa membentuk lapisan
nggak bisa kuat lapisannya. Ibaratnya kalau hidroplaning itu apa, motor ya lewat genangan air. Nah itu kalau kencang, ban itu bisa mengambang di airnya. Tapi kalau pelan enggak. Nah oli juga sama, waktu di kecepatan rendah, di RPM rendah, itu olinya jadi nggak bisa melindungi, jadi nggak mampu lagi, antara logam dengan logam nggak ngawang lagi, nggak melayang lagi, tapi nempel. Hal ini bisa sebenarnya diatasi kalau olinya punya film strength bagus, jadi di RPM rendah pun masih terlindungi. Cuma masalahnya bahan seperti oli mulai dari grup 2, grup 3, terus sintetik itu film strength-nya kurang bagus. Untuk bisa bagus ditambahi dengan yang film strength-nya bagus seperti ester. Atau kalau ingin cara lain, cara murah, pakai minyak goreng. Nah oli yang murah-murah seperti oli Matic, oli harga di bawah 100.000 itu jarang banget yang pakai ester. Nah oleh karena itu kemampuan oli jadi berkurang. Tapi sejelek-jeleknya oli itu, jarang ada kejadian oli transmisi sampai warnanya coklat. Jadi misalnya kayak oli transmisi mobil gitu, itu walau film strength-nya kurang, tapi aditif extreme pressure dan aditif anti wear seperti JDDP atau boron itu diperbanyak. Jadinya ya nggak sampai oli itu nggak melindungi permukaan logam sama sekali. Jadinya nggak sampai oli itu jadi cepat rusak. Nah ya Yamalup itu sepertinya jelek gitu loh, nggak mampu memberi perlindungan. Jadi ketika dipakai yang oli transmisi beberapa kilometer aja sudah, beberapa ratus kilometer aja udah perlu. Bahkan ada yang nyebut glitter. Ini motor nis baru 200 km sudah perlu. Sayangnya penulis nggak sempat rekam, maaf ya. Dan penulis nggak akan lagi pakai oli Yamalup. Jadi maaf, cuma yang pakai Yamalup sekarang di oli mesin karena takut ketahuan. Tapi nanti kalau misalnya penulis lihat olinya berkurang, pasti penulis ganti olinya, nggak peduli garansi itu banyak bohongnya kalau soal gini. Paling juga ini masalah umum, semua motor gitu, biasanya mekanik gitu untuk mencegah orang klaim garansi. Istilahnya kalau suara mesin sudah kasar itu dari bengkel resmi malas nyerah, nggak mampu, karena memang kalau diperbaiki sekalipun, ganti baru sekalipun, kalau olinya masih Yamalup ya tetap gitu lagi. Makanya itu disebut normal penyakitan, normal rusak, normal nggak cuma Yamalup kok. AHM oil pun sama. Walau kalau untuk transmisi nggak sampai separah punya Yamalup, tapi jelas kualitas AHM oil juga di bawah standar. Yang kayak gini loh yang bikin males ke bengkel resmi. Karena apa? Dipaksa pakai oli jelek, pakai pelumas jelek, pakai stempet, pakai grease oil, pakai grease resmi jelek, olinya jelek.
Penulis nggak nyangka loh beli motor NMAX itu 200 km sudah apa keruh, karena penulis coba sendiri bening, asli bening. Kalau misalnya apa pakai apa itu Fastron Techno sama minyak goreng untuk oli transmisi, penulis pakai macam-macam. Sekarang terpaksa yang NMAX pakai Fastron Techno 10W40, sisanya yang ganti oli ini. Oh iya, ganti oli ini yang 10W40 sampai sekarang tadi sempat pakai kencang, masih halus suaranya ya. Tarikan mesin memang lebih halus di kecepatan di atas 80. Jadi untuk yang punya motor Yamaha nggak usah wes pakai Yamaha Loop. Yamaha Loop itu nggak pantas dipakai, oli nggak bagus, kualitasnya di bawah standar. Jangan pakai Yamaha Loop lagi kalau ingin mesinnya nggak masalah. Ya sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.